kata Rocky Gerung. Apakah sudah sehat berkata di negeri yang penuh dengan hutang, hutang yang banyak sekali itu, terus digunakan untuk membayar sewa anggota DPR. Sewa Anggota rumah. DPR. Iya. Padahal rumah mereka itu kan sudah ada. Dulu kan ada 575. Berarti kurang 5 saja. Kalau 5 lagi disewakan, tidak banyak sangat uang itu. Iya, iya. Tapi kalau 580 kali 40 juta saja jalan tengah. Iya, iya. Berapa itu tiap bulan? Iya, iya. Uangnya kalau negeri ini seperti negeri yang di tanah Arab sana, minyaknya penuh, banyaknya banyak, dia duit berlimpah, apa boleh buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, kita baru saja mendengar ya pelantikan anggota DPR 2024-2029. Serba-serbinya banyak sekali ya. Puan diangkat kembali menjadi ketua DPR, kemudian di apa itu namanya MPR-nya wakil dari Gerindra, Sufmi Dasko, dan banyak hal-hal lain yang menarik. Nah, kita akan bincang-bincang seputar pelantikan anggota DPR baru dengan Dr. Wazri Afifih yang tidak asing lagi di TV Masumi dan Profesor Chandra Nurullah. Nah, kita mau bicara apa, Pak Wazri? Ini apa masalah sewa rumah atau masalah lain ya, anggota DPR atau masalah independensi, ya terserah. Ya banyak kita istilahnya kalau apa di tataran akademi itu kapita selecta. Ya kapita selecta serba-serbi anggota DPR 2024-2029. Silakan. Bukan itu, Pak. Ya. Yang masalah sekarang ini yang didengar oleh rakyat miskin. Iya. Perkara sewa rumah. Sewa rumah anggota DPR. Iya. Ya. Itu berapa besar Pak dikasih? Ya, katanya kita lihat di TV antara 30 dan 50 juta sebulan. per bulan. Waduh, banyak sekali itu. Kita lihat di TV juga gaji hakim tuh 3 juta, 5 juta aja. Wah, timpang sekali. Gajinya. Gajinya timpang. Ini sewa rumah. Sewa rumah. Nah, apa sebab kita permasalahkan di sini, Pak? Yang kita masalahkan bukan jumlahnya. Apakah jumlah itu tinggi atau rendah? Itu harus diberikan keputusan oleh orang yang berpikiran akal sehat. Iya, iya. Kata Rocky Gerung. Apakah sudah sehat berkata di negeri yang penuh dengan hutang, hutang yang banyak sekali itu, terus digunakan untuk membayar sewa anggota DPR. Sewa anggota rumah. DPR. Iya. Padahal rumah mereka itu kan sudah ada. Dulu kan ada 575. Berarti kurang 5 saja. Kalau 5 lagi disewakan, tidak banyak sangat uang itu. Iya, iya. Tapi kalau 580 kali 40 juta saja jalan tengah. Iya, iya. Berapa itu tiap bulan? Iya, iya. Uangnya kalau negeri ini seperti negeri yang di tanah Arab sana, minyaknya penuh, banyaknya banyak, dia duit berlimpah, apa boleh buat? Iya, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi di tengah rakyat yang sangat menderita, Ya. sangat miskin, ini sangat mengoyak rasa-rasa keadilan. Ya. Kita lihat, Pak, kita berjalan kaki di sepenuh kota Jakarta ini. Berapa banyak orang yang menolak-nolak apa tuh gerobak yang isinya barang-barang bekas. Rongsokan. Rongsokan. Sudahkah terbayang oleh anggota DPR sana? Berapa 500 juta sebulan? Iya, iya. 50 juta per bulan.
Padahal dia bisa tinggal hanya tunggu 1 bulan sajalah. Renovasi itu yang rusak-rusak sebentar itu. Iya, iya. Ini masalah. Dan masalah lagi yang paling berat. Kenapa pola pikirnya bisa begitu? Iya, iya. Pola pikirnya bisa menggunakan uang dalam negara keadaan miskin. Yang ini tuh masalah, Pak. Dia tidakkah malu dengan orang miskin rakyatnya? Tidakkah malu dengan orang luar yang melihat keadaan Indonesia? Apakah dia mau menari-nari di atas kemiskinan rakyatnya? Iya, 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 iya. Ini masalah. Iya, iya, iya. Kalaulah begitu pola pikir anggota DPR, jangan harap negeri ini akan menang perang dengan orang lain. Nah, betul, betul. Ya. Dia tidak akan, rakyat akan berpikir, kalau aku perang, nanti kalau aku mati atau menderita, setelah aman, anggota DPR datang lagi jadi anggota DPR. Yang meninggal rakyat. Yang meninggal rakyat. Yang menderita rakyat. Hah. Yang senang anggota DPR. Nah, itu dia. Jadi oleh sebab itu, sebelum keputusan rakyat marah, berpikir 2 kali menentukan jumlah sewa rumah. Nah, setuju Pak. Gimana Pak Chandra ini? Ini rasanya betul-betul mengoyak rasa keadilan dan kepatutan ini. Untuk sewa rumah aja Rp50 1 bulan untuk setiap anggota DPR. Ya, kalau kita lihat sebagai anggota DPR itu memang perlu rumah dinas ya. Nah, kita tahu bahwa selama ini sudah banyak rumah dinas yang dibangun untuk anggota DPR. Nah, yang patut kita pertanyakan, berapa jumlah rumah dinas yang sudah dibangun? Ya? Dan berapa lagi kekurangannya kalau misalkan masih kurang? Ya? Nah, kalau misalkan rumah dinas itu ada misalkan 300 rumah, artinya tinggal kekurangannya 280 rumah lagi. Ya? Nah, itu yang mungkin perlu diberi tunjangan rumah. Ya. Sedangkan yang rumah yang sudah dibangun, misalnya 300 tadi, itu harus ditempati. Kalau tidak kan mubazir. Rumah sudah dibangun, sudah ada biaya pemeliharaannya tiap tahun, tetapi nggak dipakai. Nah, jadi itu harus dijelaskan kepada publik ya. Berapa banyak rumah yang sudah dibangun, yang siap untuk ditempati, dan berapa yang masih kurang misalnya. Kalau memang masih kurang dan pemerintah tidak akan bangun yang baru, berarti harus memberikan sewa rumah kepada anggota DPR yang tidak dapat rumah ya. Nah, itu juga mengenai besaran sewa rumah itu kan sebenarnya seharusnya itu ada standarnya. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita misalkan di pegawai negeri sipil itu biasanya ada standarnya. Misalnya rumah untuk eselon 1 itu tipe berapa, untuk eselon 2 tipe berapa, eselon 3 tipe berapa. Nah, kalau bisa anggota DPR itu termasuk eselon berapa, misalkan eselon 1 kan sudah ada standarnya, misalkan 70 meter atau 100 meter atau 20 meter. Nah, kalau misalkan kita harus menyewa rumah yang seharga seluas 120 meter, misalkan berapa standarnya. Jadi jangan ujung-ujung langsung menetapkan sewanya 30 juta sampai 50 juta, harusnya ada perhitungannya begitu. Tiap rumah itu harus ada perhitungannya yang masuk akal, yang wajar ya, sesuai dengan rumah di Jakarta misalkan. Nah, ini harus dijelaskan juga, karena kan ini membebankan APBN ya, bukan hanya daripada gaji, tunjangan, dan perlengkapan lainnya, tapi juga rumah ini memakan kos yang besar. Nah, ini harus diperhitungkan juga. Jangan sampai kita misalkan di dalam keadaan APBN yang sulit ini, pemerintah atau DPR terlalu banyak mengeluarkan dana yang seharusnya bisa dikurangi, mengurangi defisit dan utang negara. Nah, ini perlu dikalkulasikan kembali. Ya memang gitu. Kalaupun semua anggota DPR mau diberi uang tunjangan rumah ya, rumah yang ada yang udah ratusan itu harus dimanfaatkan ya. Ya harus disewakan ke orang lain, mungkin nggak perlu rumah lagi kalau memang anggota DPR itu dikasih rumah nggak mau ditempatin. Dan saya dengar ya, standar pemberian ini sewa rumah 30 juta sampai 50 juta itu standar sewa apartemen, Pak. Sewa apartemen di sekitar Sudirman, daerah itu
sewa apartemen itu ya umumnya diisi oleh apa itu namanya pengusaha-pengusaha asing ya, pengusaha internasional ya, manajer-manajer itu yang per bulannya ya mendekati 30 juta. Yang kalau untuk kita ya, teman-teman kita yang baru, anak-anak lajang Kementerian Keuangan itu, apartemennya itu hanya 3 juta sebulan, 3 juta, 2 juta. Banyak yang tinggal di apartemen juga ya, itu 3 juta, 2 juta per bulan. Kalau yang 30 juta itu standar expatriate ya, orang asing. Orang asing itu manajer-manajer perusahaan internasional itu standarnya memang ya mendekati 30 juta itu sekitar itu. Jadi ya apa itu namanya, disamakan anggota DPR itu dengan ekspatriat ya, nilai sewa rumahnya saya kira nggak begitu tepat juga. Tapi ya sesuai lah dengan keadaan negara kita yang dililit utang ini. Kalau saya merasakan memang 50 juta, 30 juta itu terlalu besar ya. Ya kalau 10 juta atau 5 juta malah itu masih wajar tunjangan rumah itu. Apalagi tunjangan-tunjangan anggota DPR yang lain kan banyak, bukan tunjangan rumah aja, tunjangan kendaraan, tunjangan rapat, tunjangan perjalanan, dinas, tunjangan untuk apa itu namanya, lain-lain banyak. Jadi satu bulannya mereka dapat tunjangan-tunjangan itu, kalau saya hitung-hitung dulu lebih dari 100 juta, mungkin mendekati 200 juta. Ini sangat besar itu. Gimana Pak Wazri? Ini kira-kira. Ini gini Pak. Menyelamatkan bangsa ini ya. harus dihitung matematik yang benar. Iya. Contoh begini. Dulu anggota DPR itu kan 575. Iya. Pasti sudah ada rumah 575 rumah. Iya. Sekarang 580. Tinggal nambah 5 lagi. Tinggal 5 rumah lagi. Iya. Coba anggota DPR yang baru itu berpuasa 1 bulan. Nompang dengan saudaranya. Nompang dengan temannya 1 bulan. Kan ada dapat duit itu. 50 kali 580. Sudah 28 miliar, Pak. 28 miliar per bulan. Dia bisa beli rumah 5 itu. Iya, 28 miliar. Beli rumah udah 5 miliar rumah kan bagus rumah. Bagus 5 miliar rumah itu ya. Di Jakarta 5 miliar udah bagus itu ya. Kan bisa dia berpuasa 1 bulan. Iya. Dalam keadaan dia berpuasa itu memperbaiki rumah-rumah yang saya lihat di TV itu. Iya. Bocor-bocor. Masa 1 bulan tidak siap? Iya. Begini Pak. Jadi oleh sebab itu menjadi anggota DPR, orang berpikir masuk surga. Padahal menurut moral dia harus jalan kaki. Betul. Menyelamatkan bangsanya. Menyelamatkan bangsanya. Bukan masuk surga anggota DPR. Ini kena bukti masuk surga, semua beramai-ramai jadi bergabung pemerintah. Apa maksudnya? Iya. Emangnya berbeda masuk pemerintah atau oposisi? Kalau berbeda Pak, ada itu udang di sebalik batu. Ada udang di balik batu. Ngapain dia berebut-rebut jadi? Iya. Jadi ini oposisi dan koalisi dengan pemerintah. Iya. Kenapa dia takut jadi oposisi? Iya. Semuanya berbeda. Ada apa ini? Ini harus dicari Pak. Iya. Mau menyelamatkan bangsa ini, apa sebab partai-partai itu berebut-rebut jadi koalisi pemerintah? Iya. Tidak mau jadi oposisi. Ada apa di sebalik itu? Iya. Ada pepatah Pak. Tidak mungkin burung tempua bersarang rendah. Iya. Kalau tidak ada berada. Itu. Ada udang di balik. Ya, biasanya Pak, di kampung saya burung tempua ini sarangnya di pohon tinggi itu. Iya. 30 meter tingginya dari tanah. Iya. Semua di ujung hebat-hebat sarangnya. Tinggal 30 meter, 20 meter. Iya. Tapi satu hari, burung tempua itu sarangnya rendah. Di bawah belukar-belukar. Iya. Tidak ada satupun di dunia ini, kalau ada burung tempua sarangnya rendah itu, yang bisa diambil orang atau diganggu binatang yang rendah-rendah, kalau pasti ada ular. Atau binatang-binatang yang berbahaya. Sebelum orang mengambil sarangnya, dia dimakan dulu oleh yang binatang berbahaya itu. Pak. Iya. Ini alam. Alam. Alam sudah mengajarkan.
Kenapa anggota DPR itu tidak mau belajar dengan alam? Iya, iya, iya. Kenapa semua berebut dengan pemerintah? Seakan-akan negeri ini tak ada oposisi. Iya, iya. Bagaimana itu? Iya, iya. Kalau mau menyelamatkan bangsanya, perlu oposisi. Iya, iya. Kenapa oposisi sudah digariskan oleh kamus untuk mencari kesalahan pemerintah? Iya, iya, iya. Mencari kesalahan Ya, atau menawarkan yang lebih baik. ya lagi tujuannya menyelamatkan bangsa. Untuk menyelamatkan bangsa atau membuat bangsa lebih baik. Ya. Iya, itu. Ya memang prihatin sekali kita kondisi demokrasi kita sekarang ini ya. Ini salah satu ya indikasinya anggota dewan itu tidak peka ya menghadapi kondisi masyarakat yang sekarang yang serba susah, cari kerja susah, gaji rendah ya. Untuk dapat gaji 200.000 per hari aja sukar ya, ini tunjangan rumahnya 50 juta ya, dan lain-lainnya. Memang sangat prihatin kita keadaannya. Gimana Pak Chandra ini keadaannya? Ya, kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini memang APBN ini agak tertekan ya. Pertama ya dari segi IKN yang harus diteruskan. Iya. Kemudian ada program makan gratis. Iya. Kemudian kabinet juga akan diperbesar. Nah, iya. Sehingga menjadi 44 kementerian. 44 ya, ya, saya dengar 44. Ya, kalau tidak salah itu akan jadi 44 kementerian ya. Nah, itu bukan main, itu kan pemerintah harus mendirikan kantor-kantor baru, ya, karena selama ini kan hanya berapa ya, tidak sampai 44. Iya, hanya 20 berapa? 30-an ya. Harus menambah pos menteri, belum lagi wakil-wakil menteri. Jadi kemudian harus membayar tunjangannya dan sebagainya. Jadi kalau menterinya 44, wakil menterinya masing-masing 2, itu 3 berarti lebih dari kabinet 100 menteri. Kalau dulu di zaman Orde Lama itu ada isinya kabinet 100 menteri, kabinet reformasi itu lebih dari 100 menteri, bisa 125 menteri. Nah, itu mereka juga perlu disediakan rumah dinas. Ya. Kalau misalkan ada 100 menteri atau 100 wakil menteri, itu harus ada rumah dinasnya juga. Itu kan berapa lagi yang harus disediakan oleh pemerintah? Apakah juga akan diberikan tunjangan sewa rumah? Yang mungkin nilainya juga sama dengan yang untuk anggota DPR. Jadi menambah lagi beban APBN. Belum lagi nanti kendaraan dinas ya. Kendaraan dinas itu kan pasti yang baru biasanya kan. Setelah 5 tahun pasti ganti ya. Nah ini nanti standarnya bagaimana? Apakah nanti mobil yang seharga berapa ratus juta, 500 juta paling kecil mungkin ya. Nah itu juga harus diperhitungkan ya. Jadi ini beban-beban APBN ini harus diperhitungkan, jangan sampai memberatkan negara ya, karena kita masih dalam keadaan prihatin. Apalagi keadaan ekonomi sekarang ini sedang tidak menentu. Banyak masyarakat yang kelas menengah yang jatuh turun kasta, sehingga daya belinya rendah. Ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak ke depannya ya. Jadi tahun 2025 ini kita akan banyak tantangan. Jadi dari segi APBN, dari segi keadaan ekonomi yang menurun ya, kemudian keadaan geopolitik yang tidak stabil, yang makin memburuk ya. Kemudian ya itu persoalan-persoalan dalam negeri yang lain ya, terutama deflasi yang makin makin mencekam ya, karena sudah 5 bulan berturut-turut harga barang, harga makanan misalkan itu turun. Jadi seolah-olah ini menunjukkan baik ya untuk masyarakat, tetapi sebenarnya itu ada seperti tadi ada masalah yang daya beli yang rendah, daya beli yang menurun ya, karena banyak PHK yang terjadi di mana-mana sehingga menimbulkan daya beli yang turun. Begitu juga penciptaan lapangan kerja itu sedikit dibandingkan dengan lulusan-lulusan yang baru tamat dari universitas dan SMA dan sebagainya. Nah ini pemerintah harus mencari solusi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ciptaan lapangan kerja, meningkatkan lagi peran middle class ya, kelas menengah itu supaya mereka jangan terpuruk ya, melalui misalkan berbagai kebijakan dari segi bantuan sosial,
perlindungan sosial, mengurangi beban-beban masyarakat seperti pajak, mengurangi sampai jangan mengurangi subsidi terhadap kaum-kaum yang lemah, kemudian juga menciptakan lingkungan yang lebih bagus, lingkungan hidup yang lebih baik, termasuk kesehatan dan pendidikan. Ya memang kita prihatin sekali ya dengan anggaran kita ini. Sebagian besar itu dalam porsi yang besar untuk bayar utang, bayar utang dan cicilannya. Kemudian sekarang lagi untuk sektor pemerintah sektor birokrasi ya. Banyaknya kementerian, ada lebih dari 100 menteri, ini biayanya sangat besar lagi. Kemudian keperluan untuk legislatif tadi, yang untuk rumahnya aja bisa mencapai 50 juta. Jadi berapa lagi untuk rakyat sebenarnya? Yang kita pertanyakan, berapa lagi yang tersisa untuk rakyat ya? Nah ini yang jadi masalah. Gimana Pak Wazri sebagai penutup? Ini gini Pak, sebenarnya bangsa kita ini janganlah berpikir asal dapat gaji. Dia tidak pernah berpikir dari mana gaji itu didapat. Ini harus pikirkan sama ramai-ramai. Siapa yang ingin mengatakan menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyatnya ini jumlahnya banyak. Berapa itu? 280 juta juga. 280 juta, ya, sekitar 280 Dia harus juta. pikirkan itu. Dia harus pikirkan itu. Kalau ada satu dari 280 juta itu ditindas orang, tidak makan, mati kelaparan, dia tidak berpikir itu. Dia akan malu pada dunia lain. Gini Pak, dia tidak belajar dari Gaddafi. Gaddafi tidak pernah punya rumah. Karena mahal. Dia tinggal di tenda. Akibatnya apa? Rakyatnya semua sejahtera. Padahal dia bisa bantu lagi orang Islam di dunia. Karena duitnya berlebih. Dia bisa buatkan rumah lagi di padang pasir. Untuk rakyatnya, untuk next generation. Untuk ditanya orang, untuk apa Pak rumah Bapak buat di sana? Untuk generasi yang akan datang. Betul. Itu kalau orang berjuang. Bagaimana anggota DPR Norwegia Pak di Scotland dia? Anggota DPR-nya pergi naik dengan sepeda. Kecuali ketua dan wakil ketua aja. Kalau anggota biasa pergi naik busway. Naik kendaraan umum, public transportation. Begitu orang berjuang. Apa akibatnya Pak? Rakyat Norwegia lah yang paling ternyaman di dunia. Rakyatnya. Sejahtera. Padahal negerinya di pinggir kutub. Udah dekat kutub utara. Udah dekat. Tapi sejahtera, bayangkan itu. Apa sebab? Karena anggota DPR-nya mengerti. Jadi kalau Indonesia mau sejahtera, anggota DPR-nya harus ngerti. Menolak 40 juta. Nolak. Aku naik sepeda aja. Gitu. Ada pepatah Pak. Kalau mau 1000 daya. Kalau tidak mau 1000 alasan. Senang, utang banyak, rakyat miskin banyak. Senyum-senyum terima sewa rumah 50 juta. Apa yang disenyumkan? Seperti orang tak berpikir aja. Ya demikian saya kira pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang ringkas kita saat ini bisa didengar oleh banyak pihak, bisa dimengerti. Untuk membangun negara ini harus ada pengorbanan dan pengertiannya. Ada kepatutan ya. Kalau sewa rumah 50 juta per bulan itu sangat tidak patut ya. Di tengah negara kita banyak utang, rakyat sangat menderita ini. Demikian. Ada Pak, satu lagi. Gini Pak, kita minta melalui channel kita ini. Anggota DPR yang banyak itu, yang 580 itu, merasa malu. Ditawarkan 50 juta rupiah per bulan. Padahal banyak lagi orang yang rumahnya di atas tanah, yang nggak ada lantai. Pikirkan itu supaya sebelum negeri ini dihancurkan oleh perangai-perangai yang tidak mau mengabdi. Demikian pemirsa ya. Semoga insaf dan untuk kebaikan kita bersama untuk dipikirkan kembali ya. Nasib rakyat lebih penting
ya nasib kita bersama lebih penting daripada ya nasib sebagian kecil anggota DPR tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.